Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari cara merajut syal bandana yang sudah saya iklankan di Facebook tempo hari ya. Ini syalnya dengan rendanya nanti kita buat seperti ini tepiannya, tapi ini udah bagian finishing terakhir. Langkah yang pertama harus kita buat nanti bagian yang ini ya. Kenapa bagian yang ini saya buat rantai seperti ini? Ini kalau untuk teman-teman yang bekerja di perkantoran, di perbankan dan lainnya biasanya kan memakai shawl ya. Di lehernya ada gitu yang pakai shawl. Nah, ini tidak membuat bagian kerah menjadi kembung. Ya, jadi seperti dasi nanti tebalnya. Sedangkan di bagian ujungnya saya beri motif yang seperti ini. Nanti ada diagramnya, saya ambil dari pinterest.com, kemudian baru divariasikan dengan renda yang seperti ini. Cara pemakaiannya sudah teman-teman lihat di bagian iklan atau di bagian video ini ya, seperti ini ya. Nah, itu tadi cara pemakaiannya. Jadi bisa untuk bandana senam, yoga dan lainnya. Bisa juga untuk penghias atau pelengkap pakaian formal maupun non formal ya. Nah, mari kita belajar membuat shawl ini. Pertama kita harus menyiapkan dulu alat dan bahannya ya. Untuk alat dan bahannya silakan pakai benang-benang yang wearable seperti katun sembur, katun lokal sembur, atau boleh pakai rayon. Terus boleh juga pakai katun bambu atau pakai benang ombre. Untuk benang ombre nanti saya buat video yang satunya ya, atau boleh teman-teman lihat pada channel-channel yang lain di YouTube. Nah, itu ada cara mengombre benang. Saya mengombrenya dengan cara manual, tidak menggunakan alat ya. Oke, tidak menggunakan alat penggulung seperti itu. Baiklah, untuk hakpennya kita sesuaikan dengan benangnya. Saya tetap pakai rose nomor 3 kesayangan saya. Nah, untuk yang lainnya paling peniti penanda ya, sama jarum sulam dan gunting seperti ini. Gunting jangan lupa kita tidak pakai korek api karena kita pakai benang-benang yang tidak mengandung plastik ya, jadi cukup digunting. Oke, itu saja untuk alat dan bahannya. Mari kita mulai untuk membuat bagian yang pertama. Pertama yang harus kita buat adalah bagian ini, bagian rantainya. Ini boleh di skip, boleh enggak ya. Jadi kalau kamu mau bikin rantai yang kayak gini, kita silakan ikuti part A nya. Kalau kamu tidak mau membuat rantai yang seperti ini, nanti silakan dibuat CH saja untuk bagian tengah, lalu kamu langsung mengerjakan ke bagian B ya. Ini bagian B. Nah, untuk yang mau mengikuti part A nya, yang ini yang rantainya, silakan disimak tutorial berikut ini. Oke, saya menggunakan di sini benang katun sembur ya. Kita akan membuat bagian rantai ini. Pertama kita buat dulu CH sebanyak yang kita inginkan. Pada shawl yang ini saya memakai sekitar 170 CH. Teman-teman boleh pakai lebih dari itu atau kurang dari itu ya. Saya akan contohkan sebanyak 100. Buat dulu CH nya sebanyak yang diinginkan. Kalau teman-teman tidak suka rantainya lebar, rantainya lebih panjang seperti tadi, teman-teman boleh membuatnya pendek saja ya untuk rantainya. Nanti untuk naiknya baru kita sesuaikan dengan tutorialnya ya. Buat dulu rantainya sebanyak yang diinginkan. Oke, jika sudah dapat CH yang diinginkan, hitung ya, jangan tidak dihitung. Misalkan saja di sini kita buatnya seperti yang di sini, yang di
shell yang awal itu misalkan 170, misal ya 170 atau 100, tandain dengan peniti penanda. Lalu kemudian kita tambahkan 3 CH. Lalu kita buat DC yang kedua. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC ya. Dan tempat duduknya adalah di hitungan akhir. Misalkan ini 170 ya, di sini, di CH keempat dari hakpen. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tempat tegaknya 3 CH ini sebagai 1 DC. Kemudian kita buat DC yang satunya lagi di sini, di CH kelima dari hakpen. Nah, teman-teman, ujung ke ujung rantai ini akan diisi dengan 2 DC. Ini juga nanti akan diisi dengan 2 DC yang terakhirnya ya. 1, 1. Artinya antara DC yang ujung kanan dengan yang ujung kiri ini ada CH nanti. Kita kurangin CH-nya. Jadi tadi misalkan ini 170 dikurang 2 tinggal 168. Dikurang 2 lagi untuk ujung yang di sini tinggallah 166. Jadi kita membuat 166 CH. Silakan dilanjutkan dulu 166 CH-nya. Kalau sudah selesai gulung, benangnya kita buat DC di sini. Ya. Buat DC. Oke. Buat DC satu lagi di sini. Oke. Selesai untuk row 1, baris pertama. Ya, saya buatnya pendek yang ini. Kemudian chain 3, isi DC di DC yang kedua. 1 DC saja. Ulangi cara yang tadi, buat rantai panjang. Kalau sudah, silakan buat 2 DC lagi seperti yang tadi. Ingat, ini untuk rantainya jangan sampai terbalik ya. Harus tahu mana posisi yang bawah, yang atas. Kita buat 2 DC-nya. Setelah rantai, buat lagi 2 DC. Seperti itu. Chain 3. Nah, ulangi cara seperti tadi. Buat 2 DC dulu, baru rantai sepanjang yang diinginkan. Kemudian di bagian ujungnya diletakkan lagi 2 DC. Jika sudah banyak, nanti teman-teman bikinnya berapa ya? Yang ini lebarnya saya buat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini ada 12 baris saya buat ya, 12 row. Jadi CH-nya juga ada 12 apa 13 nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kalau untuk CH-nya jadinya nanti 13. Kalau untuk sekat DC-nya ini cuma ada 12. Sekat DC-nya 12, kalau diperhatikan rantainya nanti jadi 13. Oke, silakan dilanjutkan dulu sampai selebar yang teman inginkan. Ya, selebar yang teman inginkan. Cuma kalau bisa nanti hitungannya harus sesuaikan dengan yang ini ya. Kita pakai motif kiri kanan itu dengan kelipatan 18 ditambah 1. Dan tiap DC ini akan kita isi dengan 3 SC nanti. Nah, bagaimana cara perhitungannya lagi ke bagian tepi, kita selesaikan dulu part A-nya nanti ya. Kalau mau sesuai tutorial silahkan dibuat 12 tingkat atau rantainya itu nanti ada 13 buah, 13 baris ya. Silakan dilanjutkan dulu teman-teman ya. Oke, jika part A-nya sudah selesai seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Udah ya. Nah, ini udah selesai part A nya. Kalau sudah selesai seperti ini, baru kita lanjut ke part B ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau memakai rantai seperti ini,
silakan langsung memulai ke bagian part B. Jadi tidak memakai tahapan part A rantai ini ya. Cuma langsung nanti bikinnya dari bagian ini ke atas gitu ya. Jadi hanya membuat rantai sesuai dengan kelipatan pada stitch yang dipakai, motif yang dipakai. Oke, kita ke video part B-nya.